Ulupes kuntul baris, ulupes kuntul baris, ulupes kuntul baris, ulupes kuntul baris. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negeri. Perempuan dari kamar orang tua. Aswatama berjingkat pelan menuju kamar mereka. Isak tangis itu makin jelas terdengar. Pintu kamar separuh terbuka. Aswatama merapatkan tubuhnya ke dinding, lalu bergerak pelan mendekati pintu kamar. Isak tangis itu makin mengeras seperti menyambut kedatangan. Suara tangis Kreti, ibunya. Aswatama makin gelisah. Sesuatu mungkin baru saja terjadi. Ia menajamkan pendengarannya. Hanya tangis ibunya yang terdengar. Ia sama sekali tak mendengar suara Durna, bapaknya. Kemana dia? Aswatama bertanya-tanya. Atau jangan-jangan sesuatu telah terjadi pada bapaknya. Masih dengan penuh kehati-hatian, Aswatama melongok ke dalam kamar orang tua. Dalam remang cahaya ia menangkap sosok ibunya, duduk di tepi ranjang, membelakanginya. Bapaknya tak ada, hanya ibunya sendirian, duduk tertunduk dan menangis. Ibu, Aswatama berbisik memanggilnya. Tangis itu seketika terhenti. Kreti menoleh ke arah pintu kamar dengan kaget. Dengan gugup ia mengelap air matanya begitu tahu Aswatama lah yang berdiri di ambang pintu. Oh, kamu masuklah. Aswatama buru-buru masuk dan memeluk Kreti. Ibu kenapa menangis? Bapak kemana? Kreti kembali terdiam. Air matanya kembali mengalir deras seperti bengawan Siluganda. Aswatama mengguncang-guncang tubuh ibunya. Kenapa, Bu? Kreti tetap tak menjawab. Isak tangisnya kembali terdengar. Lebih keras, lebih panjang. Ia memeluk Aswatama sekencang-kencangnya. Aswatama gugup. Jantungnya berdegup dengan cepat. Perempuan yang tengah memeluknya itu terasa bukan ibunya. Aswatama seperti tengah memeluk seseorang yang baru saja dikenalnya. Seorang perempuan yang membuat seluruh bulu tubuhnya meremang. Tubuh Kreti yang terbalut gaun tidur tipis begitu menggetarkan Aswatama. Aswatama menatap mata Kreti. Kreti menatap mata Aswatama. Dan bibir keduanya pun bertemu. Entah berapa lama mereka berdua saling malu, saling jijik dan berguling-guling di ranjang, hingga kemudian Aswatama menatap mata kiri Kreti dalam-dalam. Banyu suci itu berkorok. Sak durunge tumetes manggonane ingkang kelingrikan ingsun. Kulingsun tetesaken saka pucuking brojo. Manggon ana cupu kang ana tengah dadi rasa mulya. Punika menungso kang mulya. Kreti menjerit, menerima kedatangan Aswatama dalam hidup. Airahmu, airahku, air rasamu, air rasaku, rasamu kalah, koyo rasa. Ia menghirup napas Aswatama dalam-dalam. Masuki aku, Aswatama. Masuki tubuhku. Dan kemudian tak ada suara lain. Sokalima diam 1000 bahasa. Jalanan lengang ditinggalkan para pejalan. Serangga-serangga malam masuk kembali ke dalam liangnya. Awan hitam menghapus bulan dan bintang-bintang. Sebuah malam yang kosong tanpa penghuni. Paginya, Aswatama pergi meninggalkan Sokalima untuk selama-lamanya. Malam itu adalah malam terakhir ia bertemu dengan Kreti. Tak akan ada malam-malam yang lain dengan Kreti, dengan ibunya sendiri. Aswatama berusaha lari sejauh-jauhnya, dikejar rasa bersalah yang berlebihan. 20 tahun ia berhasil meninggalkan Kreti. Hingga beberapa saat yang lalu, perempuan itu kembali
memanggilnya. Sepanjang jalan menuju Sokalima, Aswatama berusaha menggambar wajah bapaknya sekena-kena. 20 tahun mungkin telah mengubah banyak hal, tapi mungkin juga tidak. Durna barangkali masih tetap seperti saat terakhir ditinggalkan. Tak ada yang berubah. Durna tetap seorang guru olahraga di sebuah SD yang bertangan dingin dan tak banyak dicari. Seorang bapak yang begitu mencintai anaknya lebih dari segalanya. Seorang lelaki dengan tubuh yang cacat dan penuh luka, dan kini sedang terbaring sendirian di rumah sakit menanti ajalnya. Ingatan Aswatama melayang pada sebuah petang, pada sebuah pelajaran memanah di tanah lapang. Aswatama 5 tahun saat itu memegang busur panjang melebihi tinggi tubuhnya. Ia sudah memasang sebatang anak panah dan mengarahkannya pada sebuah sasaran. Orang-orangan sawah dengan wajah yang ditempeli gambar seseorang yang tak dikenalnya. Tatap mata orang itu, Aswa, dan lepaskan panahmu saat kedua matamu telah menjadi satu di matamu. Durna berdiri di samping anak lelaki satu-satu. Aswatama kecil menatap sasarannya, menatap sepasang mata seseorang yang tak dikenal. Siapa dia, Pak? Gambar siapa yang Bapak tempel di sana? Seseorang yang paling jahat di muka bumi ini. Seseorang yang pantas untuk mati. Tatap matanya, Aswa. Jangan lepaskan. Aswatama menatap sepasang mata. Ia tak menemukan pancaran kejahatan di sana. Ia justru menemukan cahaya yang begitu lembut dan penuh kasih sayang. Wajah seorang bapak yang begitu teduh. Tapi siapa dia, Pak? Apa kejahatan yang telah dilakukannya? Lihat baik-baik, Bapak. Kamu akan tahu kejahatan apa yang telah dilakukannya. Aswatama menoleh tanpa menurunkan busurnya. Ia menatap tajam bapaknya, berusaha mencari jawabannya di sana. Di hadapannya tegak berdiri seorang lelaki dengan kaki pincang, tangan pengkor dan wajah yang rusak. Aswatama terhenyak, seolah baru saja menyadari keadaan tubuh bapaknya yang porak-poranda itu. Seperti sepasang pohon randu rusak yang masih tegak sehabis dihantam badai bertubi-tubi. Selama ini ia menganggapnya sebagai sebuah kewajaran, sebuah kelaziman, bahwa bapaknya memang dilahirkan dalam keadaan demikian, dan demikianlah bapaknya seharusnya. Tatap mata itu lagi, Aswa, dan lepaskan panahmu sebanyak kamu bisa mulai sore ini. Kelak jika saatnya telah tiba, kamu akan berhadapan dengannya. Namanya Sucitra. Kini ia berdiam menjadi seorang pemimpin di Wiraka. Aswatama terbangun dari bangunannya. Kereta tengah berhenti entah di stasiun yang mana. Ia melihat keluar jendela. Ia mencari papan nama yang bisa dibacanya. Tak lama kemudian, ia telah menemukannya. Tersembunyi di balik kerumunan orang-orang yang berdiri menunggu keretanya masing-masing. Stasiun Banyu Pinang. Masih 2 stasiun lagi. Aswatama melihat jam tangannya. Tepat tengah malam mungkin ia akan sampai di Sokalima dan segera bertemu dengan bapak. Apa yang mesti dikatakan? Maaf, telah lari dari rumah. Maaf, telah menyetujui istrinya. Maaf, tak bisa membalaskan dendam itu. Maaf, karena telah menjadi pecundang. Di luar itu, ia tak punya apa-apa yang bisa diceritakannya. Sesuatu yang barangkali akan bisa membuat bapaknya bangga dan mati dengan tenang. Ia bukan Arjuna, bukan Bima, bukan teman-teman sekolahnya, bekas murid-murid bapaknya yang kini telah menjadi orang-orang besar. Bahkan ia bukan Duryudana, si murid paling bego yang kini telah jadi pemimpin itu. Ia bukan siapa-siapa, tak seorang pun mengenalnya. Meski kemampuannya standing dengan Arjuna, ia tetap hanya seorang pecundang. Aswatama membuang wajahnya keluar jendela kereta. Gelap,
Tak ada apa-apa di luar sana. Kereta terus menyeretnya menuju Sukalima, membawanya kembali berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. Aswatama menghela napasnya, memejamkan mata dan mencoba tidur. Ia ingin bangun di sebuah tempat yang tak dikenal, menuntaskan 6.000 tahun pengumbaraannya, menjadi seorang Ciranciwin, hidup abadi dan tak mengenal cinta. Terima kasih. Kita nanti beli kain dan kayu. Ya. Kamu setuju? Kini matamu beralih ke tumpukan wayang-wayang. Biarkan saja, Mas. Biarkan dia memilih-milih sendiri. Seorang kakek-kakek lucu. Tampaknya dia pemilik toko itu. Iya, Pak. Lalu kubiarkan saja kamu berlarian ke sana kemari, membongkar tumpukan wayang yang terserak di seluruh ruangan. Diam-diam, aku mulai memilih-milih sendiri wayang buat kamu, yang menurut perkiraanku, harganya bisa terjangkau oleh uang yang hari ini aku punya. Apapun yang kamu pilih nanti akan berhenti dengan wayang pilihan. Maaf. Aku pun mulai membongkar-bongkar tumpukan wayang, mencari yang bergagang wayang. Bergagang, itu jauh lebih murah daripada yang bergagang tanduk atau pendek. Aku cari yang berukuran kecil, yang tentu saja bukan wayang beneran untuk dimainkan di dalam. Aku cari yang pahatannya kasar dan catnya tidak terlalu rumit. Aku tahu kamu pasti memilih wayang-wayang yang bagus. Keindahan selalu menarik siapa saja, bukan? Tapi kenyataannya jauh lebih menarik buatku. Benar kan? Akhirnya kamu membawa sepasang wayang, Arjuna dan Karna. Sementara aku sudah menyembunyikan Gareng dan Petro ukuran kecil di salah satu tempat. Ini ya, tanyaku pura-pura. Kamu mengangguk sambil tersenyum lebar. Bagus sih, katamu dengan lucu. Iya, bagus. Pinter kamu milihnya, kataku kemudian. Kamu tahu